أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ya Allah, pagi ini kami merasakan rasa syukur yang sangat. Kami merasakan berada dalam keadaan terjaga fitrah sebagai muslim, dalam keadaan melaksanakan amalan yang ikhlas karena Engkau ya Allah, berada dalam agama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam lifestyle gaya hidupnya ayah kami, kakek kami, buyut kami, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu doa yang barusan saya baca. Jadi coba kita bayangkan, ada enggak kita pagi ini ngerasakan itu? Dari pagi dulu 1443 Hijriah, sekarang sudah 1444 Hijriah ini, setahun kemarin ada enggak kita ngerasakan itu? Pagi-pagi ini ngerasakan asbahna. Sahabat ditanya oleh Rasul, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka jawabannya itu tadi, ngerasakan kita ini berada dalam fitrah. Ini jamu fitrah nih, gak murah, gak mudah. Kecuali atas mayyadillahu fawal muhtad wa yudril falan tajid lahu waliyan mursyida. Untuk tetap dalam fitrah, apa yang dimaksud fitrah? Kalimat tauhid. Kita dulu sebelum lahir ke dunia sudah bertauhid. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, di Al-Quran surat 7 172. Kemudian kita lahir kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Lahir dalam keadaan Islam, mau bola anak wong kafir tetap Islam. Nah, kemudian tergantung fa'abawaihi, tergantung kedua orang tuanya. Didiknya kemana, ngajaknya kemana. Yang Kristen dibaptis, yang Muslim akikah, dan rumah itu. Maka dijago, terus berkembanglah, berjalanlah kita dididik di mana-mana. Walaupun mohon maaf, ada di antara kita yang di sekolah Kristen segala macam, tapi masih ada terjago. Tapi ada yang terlaju juga ada. Maka sampai hari ini kita merasakan masih dalam keadaan fitrah Islam. Bukan sembarang fitrah, tapi fitrah yang kompatibel, fitrah yang setuluan dalam bahasa kita ya, dengan kehidupan ini. Maka tidak ada kehidupan kecuali berada dalam Islam. Nah, inilah hikmahnya besar. Pagi ini saya diminta untuk kita kumpul di sini. Ini masih tanggal 2 Muharram. Kamu harus ingat-ingat ini. Waktu pertama, wal asri innal insana lafi khusr. Waktu itu berjalan begitu cepatnya dan merugikan semua orang. With no exception. Biduni istisna. Dan kasih pengecualian, seluruh orang rugi. Termasuk kita dia rugi. Kenapa tidak rugi, cek? Mari kita muhasabah tahun 1443 Hijriah kemarin. Apa yang sudah kita ganggukan? Tadi lembutnya Al-Quran ngomongnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, jadilah penolong agama Allah. Kita malah jadi Islamofobia atau penyokong Islamofobia. Afa bihadzal hadi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, di surat nomor 56 Waqiah. Apakah kamu kepada Al-Quran ini mendustakan dan kamu jadikan harta benda kamu dikerahkan untuk orang jauh dari Al-Quran? Sekarang ada yang bayari untuk orang jauh dari Al-Quran, ada jauh dari Islam. Nah, kalau kamu kan sebaliknya, Pak Wo dan seluruhnya di sini bayari uang supaya dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Islam. Ini alhamdulillah. Tapi banyak di luar sana yang duitnya itu dihabiskan untuk menjauhkan orang dari Islam, jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya, jauh dari kehidupan sejatinya. Subhanallah. Hadirinullah. Jadi itu satu hikmahnya pagi ini. Waktu berjalan begitu cepat. Tahu-tahu sudah 1443 Hijriah atau kira-kira sudah sekitar 1457 tahun dari masa awal Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul. Pada saat usianya 40 tahun. Kan Rasul hijrah pada tahun ke-13. Nah,
hijrahnya Rasul itu adalah hijrah makani, hijrah tempatnya dari Mekah pergi ke Yasrib. Sampai di Yasrib, Rasul mengganti nama Yasrib dengan Madinah. Madinah artinya kota, ya, kota yang punya ciri civil society, yang punya ciri bukan kekuatan otot, tapi kekuatan otak dan hati. Sekarang lagi dipertontonkan di negeri ini atau di negeri mana-mana kekuatan otot. Ini berarti belum Madinah, ini baru kampung Badui. Kira-kira itu. Madinah adalah civil society. Ditambah pula Madinah yang dibimbing dengan Al-Quran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka disebut Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, cahaya iman. Nah kita pakai cahaya apa? PLN. Apa itu? Ini renungan kita baik ini kalangan kita baik ya, walaupun ini disiarkan di rumah sambil dengar. Bagusnya yang di rumah kalau yang para ini datanglah baik, jadi lebih afdol. Fatalaqa Adamu min rabbih. Talaki itu lebih afdol. Talaki itu nyingok nian. Apa aku ini sekarang nambah gemuk? Apa nambah ngurus kan nyingok nian. Kalau di situ kan kejingokan memang, apalagi ada filter di situ kan. Katek lagi yang bekas-bekas dirawat di sini. Subhanallah. Hadirumullah. Ayo kita lanjut. Maka dalam Islam itu yang dipentingkan adalah esensi. Tolong camkan. Tadi aku doa, wahablana hakikatal iman. Berikan kepada kami hakikat, isi. Kata Sayyidina Ali dulu. Kita runutkan dari perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Beliau mengatakan begini, undur maqala wa la tanzur maqal. Lihat apa yang dikatakan, perhatikan apa yang dikatakan, jangan perhatikan wongnya. Jadi antum tidak usah memperhatikan aku, ini manusia lah, sudah jelas cetolnya. Tapi tolong camkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Aku juga mah itu, apa-apa yang kau omongkan ini kau perhatikan di aku. Karena Al-Quran tadi berkata, lima taquluna ma la taf'alun, kabur maqtan indallah. Allah murka besar kalau kamu cuma ngomong baik tapi kamu tidak juga melaksanakan. Subhanallah. Itu Sayyidina Ali mengatakan, perhatikan isinya, jangan perhatikan casingnya. Itu bahasa sekarang. Rasul lebih tegas lagi menyatakan Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Indikatornya jelas. Allah tidak memperhatikan penampilanmu. Perhatikan kalimat saya. Allah tidak memperhatikan, menjadikan considerance, bahasa Inggrisnya, menjadikan pertimbangan penampilanmu dan jasadmu, fisikmu. Tidak dijadikan pertimbangan oleh Allah. Tapi yang dijadikan pertimbangan adalah qulubikum, hatimu, wa a'malikum, yang wujud dalam bentuk amal. Tadi kita ini sholat tadi, kenapa nih? Jangan kamu buru-buru ngomong bid'ah. Aku tadi ngomong usolli, itu bukan niat, itu lafaz niat. Kenapa aku zaharkan? Kenapa aku kencengkan? Aku mengingatkan diri aku dewek dan kamu kalau niatlah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau dah kata niat tak sah suatu amalan, dan niat itu ada di dalam hati. Jadi yang disebut qulubikum wa a'malikum itu menyatu. Jadi kalau ada niat di hati, maka wujud dalam bentuk amal. Nah inilah yang namanya taufik Allah. Jadi Allah memberikan taufiknya, apa yang terbersit di hati wujud dalam bentuk amal. Nah, jadi ulangi hikmah kedua pagi ini. Tadi yang pertama adalah waktu berlalu demikian cepat. Yang kedua hikmahnya adalah kita perhatikan isinya, hakikatnya, yaitu hati dan amalnya. Nah ini yang kedua. Tidak usah perhatikan yang lain-lain. Jadi kamu tidak usah lagi sekarang, mulai hari ini pagi ini ku ingatkan, yang di berita-berita itu pindahlah channel. Kalau ada channel berita anu, berita sana, berita mamang ini, berita bibi itu, sudahlah. Kamu ganti baik dengan Studio 43 atau 42. Yai Najib, ini siapa dia? Ya, Cek Daus ini, Cek Maria, ini itu baiklah gara-gara ini. Ya, ceto hiburan ini.
Ini berita dia keruang ya. Nah untuk apa? Kira-kira itu. Ada Allah. Ini yang kedua, yang ketiga. Pada waktu Rasulullah umur 51 tahun. Saya sekarang 51. Inilah kira-kira. Menurut istilah para ulama, umur 51 adalah beban puncak. Kamu ada PLN enggak? Sama beban puncaknya. Beban puncak. Pada saat itu Rasul mengalami kesedihan yang mendalam sampai disebut sebagai amul hazan, tahun duka cita. Tahun duka cita. Umur 51. Dan saat itu Allah memberikan, katakanlah, diperjalankan beliau, digambarkan bahwa problem dunia ini adalah kecil. Yang sesungguhnya adalah malakutas samawati wal ard. Apa yang di sisi Allah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj tahun ke-11. Apa hubungannya? Setelah itu Rasul diizinkan untuk hijrah. Itu antara izin dan wujudnya 2 tahun. Izinnya tahun ke-11, hijrahnya tahun ke-13. Jadi kalau kita nak pindah kantor dari BPKP ini, ada BPKP sini, nih, nak pindah dari BPKP ini sudah ngajukan mutasi, tahun kemarin ngajukan mutasi, tunggu cak 2 tahun baru boleh pindah. Karena itu sabar-sabar baik, jangan merutuk. Rasul diizinkan hijrah setelah tanda-tandanya itu setelah Isra Mi'raj, tapi hijrahnya persis tahun ke-13. Dan hijrah itu adalah momentum change, tolong camkan ini, momentum perubahan. Momentum perubahan. Berubah dari mana ke mana? Perhatikan. Pada waktu di Mekah 13 tahun Rasul fokus menggembleng keimanan. Rasul fokus menggembleng keimanan. Kemudian Allah ngasih tahu, ya, that's enough. Cukup kira-kira ini sudah kuat, sudah kokoh pondasinya. Di Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Antum baca kalau. Ini asluha sabitun. Akarnya kokoh, masuk ke dalam bumi sana. Jadi iman tidak mungkin tercerabut lagi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sudah punya urwatil wuthqa, ikatan tali akidah yang sangat kokoh, yang enggak akan putus. Nak dibakar, nak diapo, enggak akan putus. Itu 13 tahun di Mekah. Baru kemudian Rasul dibimbing Allah hijrah ke Madinah, mulailah tadi menerapkan Islam secara kafah. Maksudnya seluruh sendi kehidupan ini dilakukan nilai-nilai Islam. Jadi bicaranya masih sepadan tadi. Seluruh sendi kehidupan itu, ya, dimasukkan nilai-nilai Islam. Maka ayat yang saya baca tadi adalah surat tadi, surat As-Saff tadi, itu surat Madinah, Madaniyah. Kamu jingok mano itu, atau di surat-surat yang lain Madaniyah, semuanya berupa bimbingan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, berurusan secara global. Itu di Madinah. Nah, itu hijrahnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kata kuncinya di change, perubahan. Maka hikmah ketiga ini, kita nak berubah apa tidak? Berubah tidak berubah, dunia berjalan terus. Senang tidak senang, kita akan berubah dari hidup mati kaki. Aduh ada yang nak hidup terus ini, tidak cek ini, nak meninggal juga gitu. Maka berubah tidak berubah, kita akan berubah. Maka lebih baik kita dari awal
kita menyediakan diri untuk berubah. Nah, untuk berubah ini aku sampaikan, oke, baik, pelan-pelan ya. Ada dalilnya di Al-Quran. Untuk berubah adalah, kata kuncinya, sejauh mana kita merespon petunjuk Allah. Nah, ini tolong camkan nih. Sejauh mana kita merespon petunjuk Allah. Jadi maksudnya tergantung kita. Saya sampaikan dulu dalilnya di surat Al-Insan, surat tentang manusia, surat nomor 76. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah menunjuki jalan yang lurus. Tapi manusia ikhtiaratan. Ternyata manusia merasa bebas memilih dan memang disuruh memilih oleh Allah. Maka ada yang memilih syakira, beriman, bersyukur. Ada yang memilih kafura, ingkar, ya, menutup-nutupi, mengingkari kebenaran, memilih kafir. Nah, itu dulu. Itu namanya respon terhadap petunjuk. Allah ngasih petunjuknya tadi sikok, cuma jalan yang lurus. Ternyata orang milihnya dua macam. Ada yang milih disitulah, ada yang milih lain. Kita milih yang mana? Kita 17 kali sehari semalam angkat sumpah. Kalau pegawai kan sumpahnya cuma sekali, ya bener? Kecuali diangkat jadi pejabat, ada lagi di pojok Quran ini kan ini. Tapi waktu nak jadi pegawai itu sekali cuma sumpah. PNS cumanya sekali. Pegawai pun sumpahnya sekali. Ini kita tiap hari bersumpah berapa? 17 kali. Apa kata kita? Kita sumpahnya jelas-jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus dan kami nak melok di situ. Sampai kita pakai keterangan lagi. Kalau boleh nanya, jalan yang mana, Cek? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdub waladdallin. Jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh para nabi, orang-orang yang soleh. Bukan jalan ya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Seperti itu. Aku ada nak ketawa ini guyon baik, tapi yo guyonnya kecut juga. Mak ini aku kan tinggal Jakabaring. Di Opi itu ada warung besar, warung makan atau apa mak itu? Nama warung makannya itu Waladhdallin. Wah, ini keren juga ini, besar-besar. Wah, warung makan Waladhdallin ini baru ada ini. Subhanallah. Kalau di daerah mana sana Tulang Bawang, arah situ dekat Tulang Bawang, di Menggala, daerah Menggala yang arah ke Lampung dulu waktu masih Lintah Timur, itu ada rumah makan Istiqomah juga. Senyum aku lewat sana. Ya. Rumah makan namanya apa juga? Kan biasa pagi sore, siang malam, barokah atau apa. Itu jelasnya rumah makan yang tadilah. Yang tadilah. Jadi kapan kita lewat, itu yang tadilah. Maksudnya kita ini yang tadilah. Kita dulu waktu kita ketemu inilah. Pak Wo inilah. Ini aku, ini nama itulah. Yang tadi kita ini Muslim. Min awali Muslim. Dari awal dulu kita Islam. Oke, jadi ulangi. Kata kuncinya tergantung respon terhadap perubahan. Ayo, udah hampir di ujung. Nah, respon terhadap perubahan ini, ya, kita lihat. Satu, ya, Allah ngasih petunjuk kan, Petunjuk Allah yang pertama bentuknya adalah petunjuk umum. Kalau dalam bahasa Inggris disebut general precaution. Ya, petunjuk umum. Petunjuk umum itu tamsilnya adalah rambu. Contohnya rambu lalu lintas. Itu rambu lalu lintas itu nak wong kafir, wong Islam, wong kaya, wong miskin, pacak dak nyingok rambu itu. Misalnya ada rambunya gambar garpu sama sendok. Tahu dak itu namanya? Nah, itu petunjuk umum. Petunjuk umum itu sifatnya umum. Contoh, manusia ada ngantuk dak? Ada. Itu umum. Jadi seluruhnya. Wong Islam juga ngantuk, wong bukan Islam juga ngantuk. Itu petunjuk umum.
Jadi kalau ngantuk tidur, itu petunjuk umum. Kan respon kan. Ada orang ngantuk tapi begadang. Nah itu. Jadi responnya ini sudah jelek. Ada petunjuk umum yang sifatnya, contoh lagi, lapar. Petunjuk umum ini berlaku untuk semuanya. Lapar. Kalau lapar berarti harus makan. Petunjuk umum juga ini. Contoh ini baru petunjuk umum ini. Maka petunjuk umum ini banyak yang gagal. Petunjuk umum ini gagal. Bejenggot, berpasangan sama berlipstik, kan mak itu nih. Mak ini berjenggot berpasangan sama berjenggot. Gagal dia dengan petunjuk umum ini. Ini contoh mudah aja. Paham? Kalau nak kita tidak usah ngomong perubahan yang dahsyat-dahsyat aja. Baru petunjuk umumnya sudah gagal kamu. Ini baru petunjuk paling rendah ini. Allah ngasih. Apa kata Allah? Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadli. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, malam hari kamu ngantuk dan kamu tidur, dan siang hari kamu bekerja. Jelas clear, itu petunjuk umum. Siang begawe, malam tidur, selesai. Itu petunjuk umum. Tapi banyak yang ya kamu jangan tak usah ngomong kan mak satpam itu kan khusus, tidak usah ini. Kita ngomong tuh yang bicara umum, ini bicara umum itu. Rata-rata malam tidur, siang pegawai. Ini dah siang juga tidur, malam juga tidur. Itu namanya lanang pemalas. Ini gagal dia sudah itu. Ya? Ada lagi Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang sudah memasang-masangkan segala sesuatu yang tumbuh di bumi. Jadi tumbuhan itu ada pasangannya. Ada kurma lanang, kurma betina. Dan kamu juga ada lanang, ada betina. Dan yang tidak kamu ketahui, saya sampaikan, saya seorang medical microbiologist, ahli ilmu kuman. Itu bakteri, bakteri yang sekecil itu ada pasangannya, cek. Dan pasangannya itu harus sesuai dengan lagunya Kamsul ya Saman. Nyari bini yang benar-benar setuluan. Jadi mugola betino belum tentu setuluan. Dan dalam bahasa agama namanya sekufu. Memang harus begitu, bukan sekubu ya. Kalau sekubu sama-sama wong kubu, ini sekufu. Kufu itu adalah potensi, potensinya saling menguatkan. Misalnya kita pemarah, cari bini yang penyabar. Jangan sama-sama pemarah, melayang terus piring gitu kan, habis piring apa di rumah ini kata piring, ya mainilah kami ini. Atau yang kedua, lanang penyabar, bini penyabar juga, sudah dirijak uang terus. Nah, jadi ada tandemnya. Nah, itu memang begitu. Allah sudah menjodohkan begitu. Subhanallah. Itu. Jadi ulangi, respon perubahan satu terhadap petunjuk umum. Kita melok tidak petunjuk umum ini gara-gara yang kita nih tapolasi muhasabah. Melok ya insyaallah ya. Oke, petunjuk kedua. Di Al-Qur'an disebut dengan istilah khusus di surat Yusuf. Ayat berapa ya? 24 kalau saya lupakan Allah. 24 atau 54 antum jengok. Ya. Di situ laula ra'a burhana rabbih. Burhan. Ada yang namanya burhan? Burhan adalah kecenderungan hati. Itu petunjuk level kedua. Level pertama tadi umum, seluruhnya ditunjuk. Kalau burhan hanya diberikan kepada orang beriman. Nah, ini sudah khusus ini. Burhan itu adalah kecenderungan hati. Kalau dengar yang baik dia nak datang, kalau ada yang jelek dia nak jauh. Itu burhan. Tapi baru dalam hati, baru dalam hati. Jadi contoh tadi, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Ada bisikan di hati kita ini. Ya, cenderung alangkah lemaknya itu suara itu. Ya Allah, aku tidak ingin berpisah dengan suara itu. Nanti kita dipanggil lagi dengan suara itu. Ya, subhanallah. Ya, kira-kira mah itu. Ada tidak bisikan itu tergerak untuk itu? Tergerak kalau mah itu nak ke masjid. Nah itu burhan namanya.
Itu burhan. Nah, sama dengan nonton TV, berita itu baik, mamang sama bibi itu baik betul misalnya kan? Ngomongnya anti Islam terus segala macam, dalam hati tergerak kan, ya yo wong ini kamu pindahkan channel, nah itu burhan. Tapi kalau kamu malah oh sudah cek, itu burhan Bang Raya itu kira-kira itu. Ini burhan yang aslinya nih, ya pokoknya Bang Raya ini yang ada di sini lah. Oke, baik. Jadi yang kedua kecenderungan tergantung respon kita. Apakah kita merespon? Ya Allah, meneteskan air mata. Maka ada orang dengar azan nangis, ada orang melihat yang jelek-jelek langsung menghindar. Na'udzubillah, begitu. Itu petunjuk kedua. Itu hijrahnya kedua di situ. Jadi yang pertama yang umum, insya Allah lulus yang umum sudah. Yang burhan tadi, insya Allah lulus lah ini. Insya Allah. Kita udah ngaku-ngaku, tapi kalau itu tidak datang di sini. Yang ketiga, petunjuk level ketiga. Ini petunjuk burhan tadi masih ada bisikan hati dan masih ada keputusan kita. Kalau yang ketiga ini tidak katik lagi. Ini mutlak dinjuk Allah dan milik Allah, bukan milik kita lagi. Di Al-Quran surat 11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Yang ketiga petunjuknya namanya taufik. Di sini ada Dr. Taufik. Mana? Oh, ada maksudnya. Kando kami, senior kami ini. Aku tanda kutip pembimbing S3 beliau. Tapi beliau pembimbing dokternya aku. Ini kira-kira macam ini. Jadi sama ini. Pokoknya jeruk. Ini. Oke, ulangi. Taufik itu artinya, ya taufik itu artinya, perhatikan kalimat aku ini. Apa yang jadi kehendak Allah, ya, itu wujud dari apa yang kita niatkan, atau kita balik ya. Yang kita niatkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Taunya setelah terjadi. Tadi kita niat untuk datang ke masjid ini, sekarang datang niat, itu dapat taufik. Tapi ada baik kan? Tadi niat ke masjid ini, tahu-tahu ada halangan di tengah jalan, ya, tidak jadi datang ke sini. Ada halangan, ada sesuatu emergensi, maka dia tidak dapat taufik untuk ke sini. Tapi taufiknya tempat lain, kira-kira begitu. Paham ya? Ini taufik, dan taufik itu hanya Allah, tidak ada yang tahu. Wa ma taufiqi illa billah. Itu petunjuk ketiga. Maka respon kita apa terhadap yang ini mana kira-kira? Ini ada dalil yang sangat kokoh diajari oleh Rasulullah. Saya keluar dari rumah tadi sebelum ke sini, ku jingok 10 menit lagi azan dari Jakabari. Mak mana caranya? Mobil ini jalan 100 kilo per jam misalnya. Tidak baca ini mobil tua nih jalan 60, jadi kalau ku jingok-jingok air pecahnya nyampe sana jam 5 lewat, lambat. Sudah, apa yang ku lakukan supaya dapat taufik Allah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Buat pernyataan ini, ya Allah, dengan namamu aku pasrah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada potensi, tidak ada kinetik, tidak ada kemampuan apapun saya untuk mencapai ke sana kecuali Engkau yang memperjalankan. Pasrah. Yang penting aku duduk di mobil, hidup mesin, gas itu baik sudah. Sambil zikir, nyampe di sini. Ternyata masih pacak sholat sunnah tadi. Taufik. Ya, itu. Jadi itu Allah kalau bukan kita. Itu level ketiga. Respon kita mana? Respon kita cuma baca itu. Nah yang terakhir, ini petunjuk yang paling tinggi diberikan kepada orang di kalangan waliullah dan para nabi. Kita juga dinjuk, cuman mungkin kadarnya kayak ini. Tergantung kita nak nerima apa tidak. Ibarat ilmu ini mesti ya. Gitu. Kenapa zaman dulu ada orang kesaktian tuh harus puasa, harus apa itu supaya kuat dulu gitu, batinnya tuh kuat nerimo itu. Ada kan mau ganti nama ada nih,
Namo diganti, katanya tidak kuat mikul namo itu. Jadi itulah, ini beratnya ini. Ya, ini beratnya. Apa ini? Namanya Rushdun. Rushdun. Nama orangnya Rusdi. Ada Rusdi di sini? Itulah orang yang dapat petunjuk level tertinggi. Apa itu Rushdun? Dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan mudah saja. Tingkat kesadaran tertinggi bahwa segala sesuatu yang dilihat ini adalah Allah. Ini kita kapan-kapan ada pelajaran sampai sana. Ini banyu. Yang kita terjemah apa ini? Banyu kan? Pada tingkat Nabi pun, pada tingkat Nabi itu disuruh ngajari. Salah satu yang suruh ngajari adalah Nabi Musa. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha lituhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Itu kisah waktu Nabi Musa naik perahu sama Nabi Khidir. Naik perahu, nyewa perahu dia. Nyewa perahu. Ini kan dulu sungai Demang ini. Dari Lorok Pak Josano ke Bangraya ini. Kira-kira sampai di kantor BPKP ini, anak mendarat sini masih di Banyu. Perahunya dibolongi. Tadi ada kisahnya di Al-Quran tadi saya bacakan. Begitu dibolongi, perhatikan kalimatnya. Begitu dibolongi, apa kata Nabi Musa? Akharaqtaha lituhriqa ahlaha. Kamu membolongi perahu, ini menyebabkan nanti kita tenggelam. Perhatikan, jawaban Nabi Khidir adalah jawaban Rushdun. Aku nak ngomong Rushdun tadi masalahnya. Apa jawaban Nabi Khidir? Nih jawaban Nabi Khidir. Ya, kalau di Al-Quran cuma ditulis jawabannya, ya, qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan lah ngomong, kamu tak lulus tak dengan ujian aku ini, kira-kira itu nih. Nah, tapi jawaban Nabi Khidir itu begini, kira-kira. Yang menyebabkan tenggelam itu banyu atau Allah? Nah, itu baik kira-kira. Nah, itu dia pertanyaannya. Yang menyebabkan kalau ini ku minum kaki, menyebabkan aku hilang haus itu banyu ini atau Allah? Kan kira-kira itu. Banyak orang yang rakus harta, benar? Tidak kenyang-kenyang. Ya, pokoknya macam-macam, pelit lah itu, halal haram hantam. Ya, tapi ada wong yang cuman bergaji 1.000-2.000, qanaah, merasa cukup. Itu dari mana? Allah yang menunjuk kecukupan, bukan dia. Jadi ulangi, petunjuk tertinggi Rushdun. Ciri orangnya adalah orang ini sudah di Al-Quran surat 10 ayat 62-63, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orangnya tidak lagi khawatir, orangnya tidak lagi bersedih. Sekarang ku tanya, nih ciri orang ini yang ngikut Rushdun ini. Bapak Ibu, pernah tidak kita buntu? Yang kamu maksud buntu apa? Buntu duit ya? Nah, gaji, buntu pikiran, atau ini buntu apa? Duit. Itu yang paling sering. Itu mungkin 99%. Yang lain lagi buntu pikiran. Buntu pikiran itu kira-kira kalau tadi 0,9%. Baru yang 0,1% buntu hati. Hatinya bebal. Orang yang dapat rushdun nggak akan buntu. Dalilnya di surat 65. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang betul-betul bertakwa tidak akan buntu. Selalu ada solusi dari berbagai masalahnya. Subhanallah. Mandangnya gampang baik. Ketika kita tidak punya duit, tidak punya apa-apa, sudah cara tidak punya duit. Nah, itu. Tapi jangan pula nak ditunjukkan nian buntu cak main di sini. Apa buntu? Wah, biasa baik tetap ke masjid, tetap ini mah itu baik. Bila perlu pakai halus sedikit. Ngapa jalan kaki olahraga? Ini. Padahal motor lagi jual. Sudahlah, kan memang olahraga udah
Tidak usah dikasih keterangan karena wong itu kan tidak nanya motor, kan? Nanya cek, mana ke masjid ngapa jalan kaki, olahraga kan ditanya ngapa jalan kaki. Kamu jawabnya tidak berhubungan, motor dijual apa masalahnya? Ini kira-kira itu, tidak berhubungan. Nah jadi inilah simpulan pagi ini. Jadi ulangi tadi, waktu berlalu demikian cepat. Yang terpenting adalah esensi, isi, bukan casing, bukan penampilan. Kemudian kata kuncinya yang ketiga adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah respon kita terhadap petunjuk Allah. Petunjuk Allah tadi ada 4. 1 umum, kedua burhan tadi, bisikan dalam hati, ketiga taufik tadi, yang sampai kepada wujudnya amal kita, yang keempat yang paling tinggi, segala sesuatu ini yang terlihat cuman hanyalah Allah. Kalau sudah mak itu sudah wongnya, subhanallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau tentang orang-orang yang bukan muslim, mungkin dia berjuang untuk memasukkan orang lain ke agamanya, kan berjuang juga namanya ini. Perhatikan kalimatnya, banyak sekali dalilnya, tapi ku rangkumkan sikok baik. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghai. Perhatikan dalilnya nih. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Perhatikan, rusydun tadi apa? Petunjuk tingkat paling tinggi kan? Jadi bahasa Plembangnya ceto. Jadi setelah datangnya Nabi Muhammad itu sudah ceto. Ceto itu tidak baca dibantah lagi. Maka orang-orang di luar Islam itu ada 2 kemungkinan. 1, ketika dakwah sudah sampai kepada mereka, no other choices kecuali dia milih masuk Islam atau dia tetap kafir, silahkan, itu hukumannya. Kalau dakwah sudah sampai kepada mereka. Kalau dakwah belum sampai kepada mereka, maka itu urusannya di tangan Allah. Nah tadi, kalau yang tadi kisah tadi, ada orang di luar Islam ngajak untuk masuk ke agamanya mereka, aku yakin mereka sudah nyampe dakwah, udah tahu bahkan ini. Yang ini musuh. Nah, kalau ditanya masuk surga betul? Tidak. Gerama itu bukan aku yang ngomongkannya, tapi ini kriteria tadi. Maka Allah berfirman di Al-Quran surat Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Yabtaghi itu ada unsur usaha, ada unsur kesadaran di situ. Jadi dia sadar dengan usahanya bahwa dia tidak Islam. Tapi kalau cuma melok-melok lain cerita. Kan ini itu urusannya di tangan Allah. Dalil yang umum sifatnya di Al-Quran surat Al-Baqarah. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Wa lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang beriman, yaitu orang-orang muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang sabiin, yaitu orang-orang yang agamanya entah apapun namanya, tapi dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal baik, maka tidak usah khawatir, dijamin dia dengan surga tadi. Tapi syarat sobiin tadi belum nyampe hujah atau dakwah Islam kepada mereka. Jadi itu baik, tidak usah kita pikirkan panjang-panjang. Yang kedua, tadi nanyo, perhatikan nih kalimatnya. Ini aku tunjuk tahu baik. Kita galau-galau, aku kamu pengen tidak masuk surga? Hah? Pengen, kayak satu nih. Ini satu. Yang kedua, pertanyaan lagi. Pengen masuk surganya gampang, gancang, atau susah dan lama? Nah, gampang, gancang, atau susah dan lama? Gampang, gancang. Perhatikan hadisnya sahih. Surga adalah apa yang kamu bayangkan. Itu baik, kenapa orang-orang miskin banyak masuk surga? Cepat masuk surga, gampang gancang masuk surga. Kenapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sahabat Rasul diomong oleh Rasul? Ini belak-belakan Rasul ngomong. Aku jingok Abdurrahman, kau merangkak ke surga gitu. Kawan kau berlari, kau merangkak. Ini saya ajarkan logikanya. Wong-wong cak kita di komplek Bang Raya ini, bayangan gadis tadi mak mano Kak Aji
Tadi cantik, montok, kosmetiknya mahal, ini. Tapi bayangan orang-orang miskin, gadis cantik itu mak mano? Sederhana saja kan? Bayangan makanan kita mak mano? Bayangan makanan kita, spaghetti, apalagi ada dessert, apalagi ada macam-macam. Namanya pening malah kita ngomongnya. Bayangan orang miskin, makanan itu godo-godo. Jadi pertanyaan dia, di surga ada tidak godo-godo? Kalau masalah betino, di surga gimana? Di surga ada tidak? Wong cak bini aku ini, ada. Tapi kalau bayangan kita, di surga ada tidak? Cak yang artis itu, artis ini, rumit. Jadi ini jawaban aku ini tolong dicerna ini dalam-dalam ini. Ini aku bicara level 3 dan 4, petunjuk di kembali. Bicara taufik dan bicara rusydun ini. Kalau kamu nyingok betino, ya tertarik, ya itu kita itu harus petunjuk umum. Bersyukur. Aku ngomong sama anak-anak siswa SMP SMA. Wahai anak-anak remaja yang lanang, kalau kamu senang sama yang betino, bersyukurlah. Nah, ini berarti kamu normal. Ini sama dengan kita. Mukola kita lah babini, mohon maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak mukola yayai gini kan. Siapa lewat itu tadi? Nah, macam itu. Tapi jingok, jangan masuk dalam bayangan imagine tadi. Bayangan kita, maka kata Nabi, kalau kamu nyingok seperempuan sampai berdesir, maka baliklah ke rumah. Di rumah samu. Semegini ini. Samu, yang di rumah itu samu. Itulah kira-kira. Nah, itu baik. Kita jangan ngomongkan dosa pahalanya ya. Kalau dosa pahalanya sudahlah, labrak-labrak dosa gitu. Buka ini, bela sudah macam-macam. Aduh, grup kami pengajian. Grup pengajian nih, majelis taklim. Kau tahu macam-macam. Aduh, ngirim ini. Kami tanya, siapa mamang ini? Tidak tahu nih. Aduh, ngirim ini. Tidak mungkin tidak dijingok, karena kami kan harus buka itu terus nih. Misalnya contoh mak itu. Tapi intinya tidak usah dibayangkan. Jadi sekarang ringkas baik. Cuman memang Al-Quran itu ngasih apa namanya kriteria paling tinggi. Contoh, kalau nak bayangkan wanita di surga, apa kata Al-Quran? Minimal bayangannya adalah uruban aqraba, yaitu perempuan yang sebaya. Sebaya tahu tidak nih maksud? Dalam hadis diterangkan sebaya kira-kira umurnya talatin, kira-kira 30-33 umurnya. Saya mau sampaikan ini, perempuan laki-laki umur 20 itu baru matang, umur 40 sudah ada bintik-bintik, ada ibu-ibu sudah mulai dempul-dempul ini, umur 30 glowing, kinclong. Jadi di surga tuh umurnya mah itu kira-kira kaki, ditambah lagi, naikkan lagi derajatnya, wahurun ain, berkilau-kilauan bak permata. Ini wis pokoknya itu bayangan di sana. Tapi kita tidak usah bayangkan itu. Ada yang nanya, Prof, di surga kaki kita mak mano? Apa BAB? Tidak usah itu. Kamu bayangkan yang ringan-ringan baik. Di surga itu sudah dijamin seluruhnya oleh Allah. Mak mana Allah terserah kaki. Emang itu kira-kira itu cepat gancang masuk surga. Tapi kalau nak bayangkan kaki mak mano, woi berekenannya mamang ini. Demikian. Ini saya jawab agak panjang ya. Demikian. Habis? Masih ada ibu-ibu? Baik ya? Ya. Nah ini. Ternyata sama baik. Ya. Sama baik. Ada di Al-Quran di surat Yusuf, balik lagi. Ya. Ya. Wahammat bihi wahamma biha. Perempuan itu pengen sama Yusuf. Yusuf pengen sama perempuan itu. Nah, kata kuncinya tadi, kamu harus naik. Karena ayat berikutnya mengatakan laula ro'a burhana rabbih. Andaikan mereka tidak dapat burhan, telaju. Nah, itu. Jadi minimal jawabannya artinya nak lanang nak betino itu harus naikkan. Di pucuk Quran apa tadi? Taufik. Jadi kita harus naik ke level taufik,
maka yang itu hanya jadi pandangan biasa. Jadi itu normal kalau ada. Dan di zaman seperti sekarang, subhanallah, baru-baru ini saya sedih melihatnya tuh, maksudnya tuh mau manapun ya terbaca, karena berita itu jadi trending topik. Baru-baru ini ada pernikahan lanang sama lanang, perwira sama perwira di West Point. West Point itu adalah akmilnya Amerika, kan itu kan. Dan seluruh orang di dunia mengucapkan congratulations, bahkan ada tulisannya huge congratulations. Kata-kata huge itu artinya, wih, selamat yang besarnya. Ada yang ngomong, andaikan aku bisa mak itu alangkah bahagia, sampai ngomong itu. Maka Al-Quran sampai mengatakan levelnya, tegurannya ini tentang kisah Nabi Lut. Kamu baca ini penutupnya. Kata Nabi Lut, alaisa minkum rajulur rasyid, rushdin tadi. Ada nggak di antara kamu yang masih waras? Dan sekarang banyak tak waras. Karena itu. Jadi simpulannya pagi ini, insya Allah kita tuliskan 1444 Hijriah adalah tahun waras. Tahun waras. Nah, itu tulis itu pasal 1. Pasal 2 kamu tuliskan. Kalau tidak waras, lihat tahun pasal 1. Supaya kamu ini. Karena sebentar lagi banyak ada waras ini sudah ini. 2023 2024. Nah, jingoklah gitu. Aku diunjuk tahu oleh sahabat aku, direktur rumah sakit jiwa, ngomong, Dek, katanya, ada apa? Kaki 2024 rumah sakit kami ini penuh, katanya. Apa? Akhirnya main ini banyak nih. Kemarin aku ngumpul-ngumpul tahun baru itu di komplek kami itu sama Pak RT sebenarnya. Pak RT cerita, Prof, katanya, tangguh gitu itu jadi Bawaslu, itu jadi apa nih? Tangguh yang kita itu bercerai, apa aja aku bercerai ini? Jadi dia tuh punya usaha apotek, habis itu nyalon, jadi dia anggota DPR. Rupanya jadi itu tidak sesuai, karena dia kan biasa tidak tahu cara mainnya kan ini. Jadi tidak pacak nak main proyek nama pelurus-lurus baik, jadi tidak cukup gajinya. Jadi waktu nyalon itu habis 1,3 miliar untuk jadi anggota DPR kota. Itu apotek itu digadekannya, jadi laju tidak pacak bayar dari gaji DPR itu, laju cerai sama bininya. Apotek tergadai, nama tidak waras itu. Jadi sudah lemaklah kita 1,3 miliar tadi beli burgo. Nah, ini waras ini. Pecah ini 10 tahun tidak habis. Guyuri kita makan. Cara tua ini kan burgo. Kamu jangan yang keras-keras lagi, yang burgo adalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau insya Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita merasakan kenikmatan kita sebagai muslim. Tadi sekali lagi ini tahun baru Hijriah, momentum waktu itu berlalu demikian cepat. Yang penting adalah isi, kata kunci adalah perubahan ditentukan sikap kita terhadap petunjuk. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.